Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Ana Fanaila, dengan informasi menarik seputar sejarah dan budaya Nusantara. Pemirsa, Sidoarjo yang kita kenal sebagai kota udang dan bandeng ternyata menyimpan kisah sejarah panjang sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Mulai berbagai peninggalan bersejarah, kita dapat menelusuri bagaimana peradaban di masa itu tumbuh dan berkembang. Salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah Candi Pari, sebuah situs bersejarah yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau. Lalu, seperti apakah kondisi Candi Pari saat ini dan apa saja nilai sejarah yang terkandung di dalamnya? Langsung saja kita bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di lapangan yang saat ini sedang melakukan observasi langsung di kawasan Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah yang kini kita kenal sebagai wilayah Sidoarjo ternyata menyimpan kisah sejarah penting dari masa kejayaan Majapahit. Bukan sekedar wilayah biasa, namun daerah Sidoarjo merupakan bagian daerah strategis dari kerajaan yang dahulu berpusat di Trowulan, Mojokerto. Dan inilah saksi bisu yang paling nyata, yaitu Candi Pari yang berdiri kokoh di Desa Candi, Kecamatan Porong. Pada abad ke-14, saat Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, daerah Sidoarjo sudah dikenal subur dan vital. Mengapa? Karena ia dilewati oleh urat nadi perekonomian kerajaan, yaitu Sungai Brantas dan Sungai Porong. Sungai-sungai ini bukan hanya untuk pertanian, tapi juga jalur utama perdagangan yang menghubungkan pusat kerajaan dengan wilayah timur. Candi ini diyakini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat pemujaan suci, sekaligus sebagai pusat pemerintahan wilayah bawahan Majapahit di daerah pesisir timur. Bahkan, nama Pari sendiri diduga berasal dari nama seorang pejabat tinggi kerajaan di masa itu, yaitu Arya Pari yang dipercaya memimpin langsung wilayah ini. Setelah Majapahit runtuh, sekitar abad ke-15, akibat konflik internal dan melemahnya pusat kerajaan, wilayah Sidoarjo mulai masuk ke dalam Kesultanan Demak. Pada masa ini, pengaruh Islam mulai masuk dan mulai berkembang menggantikan budaya Hindu-Buddha yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Kemudian, kekuasaan berpindah ke kerajaan Mataram Islam, di mana Sidoarjo mulai menjadi bagian dari wilayah Surabaya. Yang penting secara ekonomi, saat Belanda mulai berkuasa di Jawa, wilayah ini berada di bawah pemerintahan kolonial. Hingga akhirnya, pada tahun 1859, Belanda menetapkan Sidoarjo sebagai kabupaten mandiri terpisah dari Surabaya. Dari sinilah nama Sidoarjo. Sido artinya jadi atau terjadi, Arjo artinya sejahtera atau makmur. Jadi, Sidoarjo berarti daerah yang makmur, menggambarkan harapan agar wilayah ini terus berkembang dan sejahtera. Oke, selamat pagi pemirsa, kami bersama Saya yaitu Pak Rohim atau Muhammad Rohim, pengajar sejarah dari SMA 3 Sidoarjo. dan kami akan melakukan wawancara mengenai asal-usul Sidoarjo melalui kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Pak, permisi, saya mau bertanya, apa pengaruh utama kerajaan Hindu-Buddha terhadap pembentukan awal wilayah Sidoarjo? Jadi untuk pembentukan awal Kabupaten Sidoarjo itu dimulai dari era masanya kerajaan Jenggala. Jadi kerajaan Jenggala itu adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang dipimpin oleh salah satu raja yang kita sudah tahu lah. Dia sangat terkenal, namanya Raja Erlangga. Ya. Jadi awal mulanya Erlangga sendiri itu adalah seorang menantu dari kerajaan Urawuri, yaitu di daerah sekarang itu kita mengenalnya Nganjuk ya. Nganjuk atau Kertosono. Di situ beliaunya itu dinikahkan langsung oleh Raja Urawuri dengan 3 anaknya. Nah, ketika terjadi pesta pernikahan itu tidak disangka atau tidak dinyana kerajaan Urawuri itu diserang oleh kerajaan Kediri atau kerajaan Gelang-Gelang pada waktu itu yang berada di Kediri. Nah, kerajaan Kediri sendiri itu adalah salah satu sekutu dari kerajaan Sriwijaya. Itu awal dari Raja Erlangga. Setelah dapat serangan, Raja Erlangga ini menyingkir. Dia lari ke daerah timur sampai di suatu wilayah
yang kita mengenalnya adalah di Pegunungan Penanggungan atau Gunung Penanggungan. Di situ dia menyamar sebagai pendeta. Raja Erlangga ini menghimpun kekuatan yang nantinya bertujuan untuk menyerang kerajaan Wurawuri yang ada di Nganjuk ataupun Kertosono. Lah, cikal bakal kerajaannya Erlangga itulah yang nanti bercokol di wilayah Sidoarjo sekarang. Oh begitu Pak. Saya mau bertanya lagi Pak, siapa raja atau tokoh penting dari kerajaan Hindu Buddha yang pernah berkuasa di wilayah yang kini menjadi Sidoarjo? Oke. Menyambung dari cerita tadi ya, yang pertama. Ya. Jadi tokoh yang sangat terkenal yang pertama yaitu adalah Raja Erlangga sendiri. Raja Erlangga. Beliau itu memimpin kerajaannya bernama Jenggala dengan ibu kotanya Kahuripan itu sekitar awal abad ke-11. Nah, itu awalnya berdirinya dari kerajaan Jenggala yang disinyalir atau diklaim oleh para sejarawan itu berada di Sidoarjo. Kedua itu adalah anaknya yang bernama Panji Grasakan. Panji Grasakan sendiri ini adalah anak yang ada yang mengatakan anak tertua atau anak nomor 2. Nah, beliaunya ini adalah yang meneruskan dari kerajaan Jenggala tersebut. Sedangkan beda masa yaitu raja atau kerajaan Majapahit, salah satu tokohnya yang terkenal pada waktu itu adalah Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Hubungannya apa dengan wilayah Sidoarjo? Menurut sejarawan juga, awal dari berdirinya kerajaan Majapahit itu ada di sebuah prasasti ya, itu di situ dijelaskan bahwa tanah ing Trik. Tanah ing Trik itu maksudnya apa? Tanah di wilayah Trik. Lah, orang Jawa kan susah untuk menyebutkan Trik. Jadinya adalah tanah ing Tarik. Nah, itu awal mula berdirinya kerajaan Majapahit itu disinyalir berada di wilayah Tarik sekarang, Sidoarjo. Tokoh yang terakhir yang masih berhubungan dengan Sidoarjo yaitu Raja Yamuruk. Raja Yamuruk. Oh iya. Raja Yamuruk ini adalah raja yang paling terkenal ketika Majapahit berkuasa. Lah, hubungannya apa dengan Sidoarjo? Beliaunya adalah yang menguasai wilayah Sidoarjo dan juga banyak sekali peninggalannya ketika beliaunya sudah lengser dari kerajaan atau dari Raja Majapahit. Itu yang saya ingat ya. Ini Pak, kapan pengaruh Hindu Buddha mulai masuk dan berkembang di wilayah Sidoarjo? Oke. Sebenarnya kalau kapan wilayah masuknya itu ketika ketika kerajaan bahkan sebelum Raja Erlangga ya, itu ketika ekspansi dari kerajaan Jawa Tengah itu, lupa saya, kerajaan Mataram kuno ya. Iya Pak. Ketika masanya Empu Sindok itu adalah raja terakhir Mataram yang mengubah tata letak ataupun memindah kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi kalau dihubungkan dengan kapan itu wilayah Sidoarjo itu tersentuh oleh wilayah agama Hindu Buddha, ketika Raja Empu Sindok memindahkan kekuasaan dari Jawa Tengah sekarang berpindah ke Jawa Timur, tepatnya di Jombang. Kalau ini Pak, di mana peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu Buddha dapat ditemukan di wilayah Sidoarjo? Oh ya, baik. Pertanyaannya bagus ya. Iya. Kalau saya sebutkan, kita mulai dari utara ya. Ya. Utara itu ada Candi Tawangalun. Itu berada di wilayah Sedati. Terus ditarik ke barat itu ada candi daerah Wonoayu ya. Oh iya Pak. Jadi di situ ada sebuah candi yang bagus yang masih sampai bisa dilihat sampai sekarang, bahkan dipakai sebagai tujuan wisata. Iya Pak. Terus ditarik ke selatan dikit di wilayah Krian, tepatnya di daerah Trosobo atau Tropodo Krian, itu ada sebuah prasasti namanya Prasasti Kamlagian. Itu adalah prasasti peninggalan kerajaan Jenggala. Terus ditarik lagi ke wilayah Wonoayu ataupun Tulangan, itu ada Candi Medalem.
Medalem. Ya, ada di wilayah Desa Medalem, Kecamatan Tulangan. Terus ditarik lagi ke selatan, kita menuju ke candi yang paling bagus di Sidoarjo, yaitu Candi Pari. Di Candi Pari ini adalah candi yang paling bagus atau paling megah peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Majapahit. Ya, terus di situ juga ada Candi Sumur, terus ada Candi Sumur 1, Sumur 2. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan mengapa kerajaan Majapahit dan pengaruhnya dianggap berperan besar dalam sejarah awal Sidoarjo Pak? Oke, baik. Jadi sudah saya bilang tadi bahwa kerajaan Majapahit itu, para sejarawan ada yang mengatakan bahwa letak tepatnya itu ada di daerah Sidoarjo sebenarnya. Yaitu tadi berdasarkan prasasti Sojomerto atau Joyomerto, saya agak lupa ya. Di situ dijelaskan bahwa Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, itu mendirikan kerajaannya di sebuah tempat namanya Tanah Ingtri. Ya. Nah, para sejarawan itu meyakini bahwa Tanah Ingtri itu adalah Tanah Ing Tarik, sedangkan kita tahu sendiri bahwa Kecamatan Tarik itu adalah masuk wilayah Sidoarjo. Jadi wilayah Sidoarjo itu lebih dikenalnya kan memang dari masa kerajaan Majapahit, tapi sebenarnya wilayah Sidoarjo sendiri itu lebih tua, yaitu dari masanya kerajaan Majapahit, tapi yaitu kerajaan Jenggala. Itu mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak, bagaimana proses penyebaran ajaran Hindu-Buddha memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sidoarjo zaman dulu? Oke, jadi salah satu bentuk penyebaran agama Hindu-Buddha itu adalah ada beberapa teori ya. Tapi yang diingat oleh sejarawan bagaimana suatu masyarakat itu bisa mengikuti agama, yaitu tergantung para pemimpinnya. Kita tahu sendiri bahwa kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan yang terbesar di Indonesia yang orientasinya adalah agama Hindu. Jadi ketika rajanya itu beragama Hindu, otomatis hampir semuanya atau hampir 100% itu menganut rajanya. Karena para penduduknya itu percaya dengan dewa itu menurun di raja. Jadi ketika raja pada waktu itu Raja Erlangga pun juga beragama Hindu, otomatis rakyatnya juga mengikuti agama Hindu. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk peninggalan budaya dari masa Hindu-Buddha yang masih ada di Sidoarjo saat ini? Kalau untuk peninggalan budaya yang saya tahu itu agak jarang ya. Maksudnya agak jarang itu tidak terekspos seperti peninggalan berupa benda. Kalau kebudayaan itu kalau di Sidoarjo ini mungkin seperti kenduri ya. Terus kalau di Sidoarjo itu masih ada yang namanya 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan juga 100 hari. Itu diklaim sebagai peninggalan dari masa Hindu-Buddha, meskipun dipakai sebagai hitungan ketika orang Islam meninggal. Jadi itu adalah bentuk dari peninggalan berupa kebudayaan yang ada di Sidoarjo dari kerajaan Majapahit. Itu yang saya tahu. Dengan kekayaan sejarah dan peninggalan budayanya, Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota industri dan perikanan, tetapi juga sebagai salah satu pusat penting warisan peradaban di Jawa Timur. Pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan terus melestarikan situs-situs bersejarah seperti Candi Pari agar generasi muda dapat mengenal akar budaya dan jati diri daerahnya masing-masing. Terima kasih.